أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين واستعينوا بالصبر والصلاة وإنه لكبيرة إلا على الخاشعين صدق الله العظيم. اللهم ارحمني بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi azmain, amma ba'd. Puja sinareng puji milik Allah Subhanahu wa taala, salawat sinareng salam curahkan ka baginda alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluargana, kepada sahabatna, kepada tabi'in tabi'atna, tugdugi ka urang sadayana selaku umat akhir zaman, muga singkeng syafatul uzma di yaumil akhir, amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum Zad bil khair. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Di malam Jumat yang kedua ya, yang kedua kita akan berdiskusi tentang gimana sholat yang benar. Ya, itu kan. Yang tadi dibacakan Kusim Abdi ayat anu Allah parantos ngadawuhkeun. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi ya. Artinya Allah masih memberi nikmat silaturahim untuk mendiskusikan perihal yang disebutkan tadi oleh Pak Ustadz Didin, yaitu perihal sholat. Perihal sholat. Kalau Jumat kemarin perihal apa? Wudu ya. Wudu. Nah, hari ini alhamdulillah malam Jumat ini bertepatan dengan 1 Muharram. 1 Muharram betul, pawai obor. Lagi pawai obor ya. Nah, kita bisa bersilaturahim lagi. Amin ya Allah. Baik. Setelah kita mendiskusikan banyak tentang wudu, maka hari ini kita akan mendiskusikan banyak tentang salat.
Sebagai pengantar, barangkali saya akan menjelaskan sedikit tentang sholat itu sendiri. Secara bahasa kan sholat itu doa. Adapun sejarah-sejarah dari bahasa itu sendiri banyak disebutkan. Termasuk sholat itu sholata, diambil dari bahasa Ibrani ada. Tapi di sini saya lebih menerangkan bahwa sholat itu secara bahasa adalah doa. Doa apa yang dimaksud? Nah, doa yang dimaksud di sini yaitu secara istilah adalah suatu ibadah yang tersusun perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kemudian diikuti dengan rukun-rukun dan syarat yang telah ditentukan. Ya. Nah, itu pengertian secara umum yang telah disepakati. Nah, masuk kepada sholat itu sendiri. Siapakah yang diwajibkan untuk sholat? Nah, masuk pada tahapan syarat wajib sholat. Barangkali Pak Ustadz sudah paham ya? Insyaallah. Syarat wajib sholat itu ditujukan kepada 4. Yang pertama, Islam. Ya. Jadi siapapun orang yang beragama Islam, mengaku Islam, dan sudah memeluk Islam, sekalipun mu'alaf sekalipun, ketika sudah memeluk Islam, maka kewajiban sholat itu datang. Jadi yang pertama, sholat itu diwajibkan kepada orang Islam. Yang selain Islam itu tidak diwajibkan, ya, tidak diwajibkan karena berbeda. Islam jelas ya. Yang kedua, baligh. Baligh itu artinya usianya sudah sampai. Secara umum ada 3 ciri baligh. Ada 3 ciri baligh ya. Dari usia 15 tahun. Itu berlaku untuk perempuan, anak perempuan dan laki-laki. Ketika sudah berusia 15 tahun itu sudah masuk baligh. Sudah masuk kewajiban untuk sholat ya. Kemudian tanda yang kedua yaitu 9 tahun. 9 tahun untuk laki-laki dan perempuan ketika sudah mengeluarkan sperma. Nah, meskipun belum sampai 15 tahun, tapi ketika 9 tahun sudah ada tanda itu, nah itu sudah wajib, sudah baligh. Karena berbeda-beda ya, tidak semua anak itu di 9 tahun seperti itu, tidak. Tapi ada yang sampai 15 tahun. Kemudian yang ketiga tandanya yaitu keluarnya haid pada anak perempuan. Anak laki-laki tidak ya, tadi ke perempuan. Nah, itu 3 tanda itu sudah baligh. Berarti sampailah kewajiban itu. Kewajiban untuk melaksanakan salat. Yang ketiga, berakal. Akal di sini artinya kesadaran ya. Kesadaran bahwa setiap orang yang berakal, Islam, baligh dan berakal, maka kewajiban sholat itu sudah datang. Dan itu tidak dipungkiri gitu, bahwa ketika kewajiban sholat itu datang, kita harus lihat apakah kita Islam, apakah kita sudah baligh, iya. Terus apakah kita berakal? Itu tanyakan kepada diri kita. Oh sudah, berarti kewajiban sudah datang. Bagaimana dengan orang sakit jiwa atau gila? Ya tidak sampai kewajiban itu. Termasuk ketika orang mabuk ya. Orang mabuk pun karena akalnya hilang, maka pada saat itu tidak diwajibkan. Tapi makna tidak wajib di sini bukan berarti makna kebaikan, tapi makna keburukan. Artinya dilarang sampai kesadaran itu datang kembali.
Di 3 ya. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Itu untuk perempuan. Haid ya seperti tadi disebutkan, nifas ya setelah melahirkan kan ada waktu sampai berapa hari, 40 hari kurang lebih ya. Nah, selama itu pula tidak diwajibkan untuk sholat. Jadi untuk laki-laki itu 3. Islam, balik dan berakal. Untuk perempuan 4. Nah, itu syarat wajib sholat. Nah, sampai syarat wajib sudah dipahami Pak Ustaz. Ada yang tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada. Lanjut aja ya. Ya. Itu syarat wajib ya. Semua sudah paham karena ini sifatnya mendasar. Setelah syarat wajib terpenuhi, maka masuk ke tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya apa? Yaitu syarat sah sholat. Apa syarat sah sholat? Karena sholat itu kan harus terpenuhi sah. Efek dari sah atau tidaknya sholat atau mengetahui atau tidaknya syarat sah sholat biasanya nanti efeknya kepada keraguan bahwa sholat kita itu betul atau tidak. Nah, tetapi ketika kita lihat syarat sah sholat itu apa dan kita sudah mengetahui betul syarat sah sholat itu seperti apa, maka insya Allah akan timbul keyakinan dalam melaksanakan sholat itu sendiri. Syarat sah sholat itu yang pertama apa? Nah, yang pertama yaitu suci dari hadas besar dan kecil. Orang yang sholat otomatis sudah suci dari hadas besar dan kecil. Kalau kita sebelumnya punya hadas besar, mandi dulu. Punya hadas kecil, wudhu dulu. Nah, baru itu udah satu udah masuk kategori ini ya. Betul. Lanjut ke yang kedua, yaitu syarat sah sholat itu suci badan. Suci badan itu apa? Jadi suci badan kita dari yang disebutkan tadi di atas ke 1, suci dari hadas besar dan hadas kecil ya, badan untuk khusus untuk badan. Untuk badan. Kemudian yang kedua pakaian. Jadi suci dari badan, pakaian. Nah, pakaian itu yang kita pakai untuk salat itu suci atau tidak? Jangan sampai nanti akan timbul keraguan. Misalkan baju ini sudah dipakai beberapa hari belum diganti, terus sudah banyak menemui najis misalkan. Terus kita timbul keraguan, ini belum dicuci. Nah, itu sebetulnya sebaiknya diganti dengan pakaian yang bersih. Jadi bukan pakaian yang baru ya, baru atau bagus, tapi pakaian yang bersih dan jadi masalah yang baru itu tidak jadi patokan ya? Tidak jadi patokan. Jadi intinya yang bersih ya. Baru itu sunnah lah, memakai pakaian yang bagus-bagus ketika sholat. Nah, terus jadi suci dari badan sudah, pakaian sudah, dan tempat. Kemudian tempat kita sholat pun harus bersih. Maksud tempat itu ketika kita sholat di masjid, maka kebersihan tempat sholat kita itu lebih mendekati sempurna. Karena tempatnya di Baitullah, di masjid. Tapi kehati-hatian ini akan muncul ya ketika kita sholat di rumah. Misalkan sholat di rumah atau sholat di tempat kerja. Apalagi ketika di rumah banyak ada anak kecil yang masih suka ngompol sembarangan. Atau di tempat kerja yang bergelut dengan najis. Misalkan kita kerja di peternakan ayam atau di penyembelihan hewan, jagal ya. Itu kan biasanya suka banyak darah. Tapi di tempat-tempat tertentu biasanya suka ada disediakan musola ya, musola tersendiri. Baik di perusahaan juga ada, di tempat-tempat pabrik ya juga ada. Nah, itu lebih mempermudah, lebih meyakinkan kita bahwa tempat yang akan kita pakai untuk sholat itu bersih. Ada 2 ya. Kemudian yang ketiga, syarat sah sholat itu yaitu menutup aurat. Nah, jadi pakaian yang kita pakai itu sudah memenuhi standar atau tidak. Nah, auratnya laki-laki
itu hitungannya dari bawah lutut sampai pusar. Nah, itu laki-laki. Untuk perempuan wajah wa kafatain, wajah dan kedua telapak tangan. Nah, menutup aurat itu sendiri apakah memang harus seperti itu standarnya? Iya, memang seperti itu. Tetapi itu dalam kondisi tertentu ya, dalam kondisi tertentu kita boleh dari lutut ke pusar. Itu dalam kondisi tertentu darurat, ketika tidak ada pakaian lagi itu tutup. Nah, tapi ketika dalam keadaan normal ya tetap pakaiannya biasa-biasa. Ada baju koko kan, sarung, gamis. Nah itu intinya itu sudah memenuhi ya, menutup aurat. Tetapi jangan berlebihan. Nah, biasanya kan ketika Rasulullah mencontohkan itu kan di atas kain itu di atas mata kaki, di atas mata kaki. Nah, artinya tidak berlebihan untuk pakaian. Artinya terlalu panjang atau terutama untuk laki-laki terlalu panjang atau terlalu berlebihan. Nah, itu tidak boleh. Syarat sah berikutnya yaitu menghadap kiblat. Itu ketika dalam kondisi normal kita sholat tidak menghadap kiblat, nah itu tidak sah ya, tidak sah. Ya, karena kita sadar betul itu kiblat, ini bukan kiblat, tapi kita lebih memilih yang bukan kiblat, itu tidak sah. Bagaimana ketika kita tidak mengetahui arah kiblat? Nah, biasanya di daerah-daerah tertentu kan ketika kita bertamu ya, kadang pikiran kita linglung, ini malah kiblat ini. Nah, kita bisa bertanya kepada pemilik rumah kalau kita ikut sholat di rumah. Tapi kalau kita ikut sholat di masjid, pasti ya di masjid sudah ada ya, sudah pasti. Kalau kita di tempat yang di perjalanan yang tidak diketahui, ya kita kan ada alat ya, ada kompas. Atau ketika kita masih bingung sekalipun, kita itikankan kita mengarah ke kiblat. Nah, itu maksudnya kedaruratan. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengetahui rukun dan sunnah. Jadi di antara sholat itu kan ada rukun dan ada sunnah. Mana rukun sholat, mana sunnah sholat. Nah, kita paham betul ini rukun, oh ini sunnahnya. Nah, dalam kondisi ini ketika kita sholat kita tahu betul, maka itu bisa jadi syarat sah sholat itu sendiri. Nah, sampai sini bagaimana, Ustaz? Pertanyaan. Sebelum nanti kita masuk ke rukun ya, ke rukun sambil praktek nanti biar lebih jelas. Kita mau bertanya dulu. Yang aku herankan tadi ya, ketika orang banyak berpakaian, banyak pakaiannya gitu, sarung ada, pakaian ada, kemeja atau apapun ya, baju koko. Tapi kok pede banget ya, kalau misalkan dia itu sholat pakai kaos oblong, padahal itu dia itu bukan darurat. Udah dekat masjid rumahnya gitu kan, tapi sholatnya itu memang dia itu sholatnya udah istilahnya kategorinya udah mau sholat ke masjid gitu kan. Tapi kita ketika mau menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan, masih berani pakai kaos oblong, padahal ini berdekatan dengan rumahnya. Diherankan, kameja punya, sarung punya gitu kan. Tapi ini kadang-kadang orang yang membiasakan kayak seperti nonton film gitu kan, ke bioskop. Kadang pakai kaos, kadang pakai celana lepis. Itu kan seolah-olah gimana gitu kan. Sedangkan harus bisa dibedakan antara menonton, antara tempat hiburan. Ini kan sholat menghadap sang ilahi gitu kan. Betul. Kan itu harus tertib. Di mana tadi rukunnya dia udah tahu, ya harus tahulah cara berpakaian menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Contoh, kalau ketika keundangan ya, keundangan ini banyak orang yang keliru. Yang saya lihat gitu kan, bukan kita ini kelirunya gimana? Kalau keundangan menghadap manusia gitu kan,
itu kameja rapi, kadang-kadang dijas, gitu kan. Kalau menghadap Allah Subhanahu wa taala itu kadang-kadang cumpang-camping, pakai kaos, pakai celana celana panjang. Tapi pede gitu. Nah, makanya di sini mudah-mudahan ya jadi motivasi untuk semuanya. Kita harus bisa membedakan mana untuk sholat dan mana untuk hiburan, gitu kan. Itu kan kalau misalkan sholat berpakaian kameja atau koko, kalau punya kenapa nggak dipakai? Jadi jangan seolah-olah baiklah ada sholat ini jangan, gitu kan. Ini menghadapi Allah loh, gitu kan. Harus benar-benar sopan, harus benar-benar tertib, gitu kan. Apalagi yang tahu tentang sholatnya, gitu kan. Jangan sampai menghadap manusia, misalkan keundangan, misalkan atau arisan atau hiburan, rapi untuk dilihat orang, masa dilihat Allah tidak malu, gitu kan. Itu kadang-kadang kebanyakan kayak gitu. Gimana itu rasanya? Iya. Jadi itu memang kebiasaan karena memang secara tertulis tidak ada larangan. Iya, tidak ada larangan, tidak boleh. Iya. Tapi itu kan aturannya secara akhlak. Bagaimana? Itu nanti ada dalam pembahasan akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasul, akhlak kita kepada sesama manusia, kepada hewan, kepada makhluk lain. Itu ada. Berarti itu masuknya kepada akhlak. Ya. Akhlak. Nah, di sini menyayangkan sih sebetulnya. Karena sunnahnya itu kita ketika pergi ke masjid, sholat berjamaah itu memakai pakaian yang bagus. Pakaian kita yang bagus itu ada berapa? Pakai semuanya. Satu hari ini, satu hari. Itu bukan bermaksud dia, tapi itu menunjukkan ini loh nikmat dari Allah dan saya pakai untuk ibadah. Iya. Itu bukan riya sebetulnya. Itu tadi lebih kepada menghormati siapa yang mengundang. Betul. Yang mengundang Allah kan makna sholat itu sendiri berhadapan langsung dengan Allah. Maka secara dohir kita itikadkan dohir kita pun bagus. Iya. Ini loh pakaian yang engkau beri ya Allah, aku belikan pakaian ini. Nah itu maksud saya. Iya. Ya makanya dari segi ini, dari segi hal yang lain ya. Nah ketika kita memakai kaos seperti itu bolehlah ketika sifatnya darurat. Iya kalau darurat ya. Tapi ketika dalam kondisi normal itu memang sangat disayangkan. Apalagi ketika sholat kaosnya itu ada tulisannya di belakangnya misalkan freedom, bebas atau ya apalah. Jadi itu bisa mengganggu makmum yang di belakang. Ya. Dan hal lain lah. Intinya ketika kita sudah tahu ya kita mulai berhati-hatilah dari segi pakaian tadi ya. Karena tadi masuknya suci pakaian juga. Dan satu lagi tadi belum disebutkan masuk waktu ya. Waktu jam sholat. Jadi ketika sholat zuhur tidak boleh dilaksanakan sholat ketika duha tidak boleh karena belum masuk waktu zuhur. Nah seperti itulah. Itu sudah pada tahu semuanya. Ya makanya tadi ya intinya alhamdulillah ya kita semuanya ya yang mendengarkan channel kita yakin Allah maha mengetahui, Allah maha masih memberi nikmat telinga kan ya, makanya betul. Ada seruan adan itu ketika kita lagi kerja kan ketika lagi beraktivitas yang lain mudah-mudahan hidayah yang Allah berikan itu ketika berkumandang adzan ya rehatkanlah dulu gitu kan itu betul. Sudah termasuk berarti intinya mengabdi benar-benar kepada Allah ya jangan istilah ditunda-tunda gitu kan apalagi yang kategori tadi gitu kan dijaga dari kesuciannya gitu kan kalau misalkan yang misalkan kehidupannya berbuat di pasar atau apa jadi harus ada niatnya dalam hati oh gimana ini kalau waktu sholat kita misalkan memegang contoh
darah ayam atau gimana gitu kan. Jadi itu harus punya peran pribadi agar sholatnya diterima oleh Allah gitu kan. Jadi jangan asal sholat ya ikut sholat. Nah ini yang kadang-kadang yang aku bicarakan ini, tapi ini mah jadi motivasi ya. Ada banyak hal mungkin ya orang ketika sholat ya asal sholat. Jadi mereka itu beda sholat mah kuma Allah. Jadi jangan kuma Allah gitu kan. Kita juga harus membiasakan membenahi sifat kita gitu kan, berhadapan dengan sang Allah. Ditanya jawab dulu diri kita, aduh ini pakaian kita bersih nggak ya, kan gitu. Dalam yang tadi dicerangkan gitu kan, oh ini celana kita atau bersih nggak, kita kan misalkan jauh dari rumah gitu kan, contoh kita berada di mana gitu kan. Kalau kita udah yakin, kalau misalkan ada keraguan, contoh punten-punten gitu kan, pipis kekeceletan, tapi kita ke masjid, mudah-mudahan di dalam masjid itu ada sarung. Ya kenapa? Pinjam dulu sarung gitu kan. Nah, itu ada. Jadi bukan darurat di sana ya. Karena ada sarung yang sudah menyediakan di musola. Jadi jangan sampai kita bilangnya darurat, kita bepergian contoh lagi mudik atau apa gitu kan mau sholat, baik ada darurat ini. Ketika masuk masjid banyak sarung. Ya itu sarung mungkin Allah menunjukkan bahwa itu ada sarung. Ya ke kamar mandi dulu gitu kan. Berganti dulu gitu kan. Itu lebih oke, gitu kan, lebih maknanya lebih sip gitu kan, wajar. Jadi tidak menghilangkan keraguan. Iya, betul. Iya, tidak akan menghilangkan keraguan. Betul. Jadi untuk syarat sah ya, barangkali itu yang tadi disebutkan. Sekarang masuk ke rukun. Nah, untuk rukun barangkali Pak Ustadz bisa membantu untuk dipraktekkan ya. Dipraktekkan. Berdirilah. Insya Allah. Saya nggak apa-apa duduk ya. Ya, Pak Ustadz. Insya Allah ya, saya akan mempraktekkan gimana sholat yang benar. Insya Allah. Tapi mudah-mudahan jadi motivasi. Diitikadkan ya, diitikadkan. Cara niatnya atau sholat apapun gitu kan, ini hanya suatu contoh. Ya, contoh saja. Mudah-mudahan obrolan kita ini jadi makna yang benar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. HP-nya bisa keinjak. Nah, sini aja. Jadi rukun salat itu sendiri ada 13 ya, ada 13. Adapun ada yang menyebutkan 12 karena niatnya tidak dimasukkan ke dalam rukun, itu tidak menjadi soal ya. Yang jelas kita ikuti yang 13 saja dulu ya. Jadi rukun salat itu yang pertama yaitu niat. Nah, niat bisa disebutkan tadi. Contoh ini salat wajib ya, salat wajib. Karena kita sedang membahas salat fardu ya. Salat fardu bisa disebutkan niatnya salat apa? Salat maghrib gitu. Salat maghrib ya, biar kita kenapa ngambil sholat maghrib, biar kita bacaan fatihahnya agak dikeraskan gitu kan. Oh iya, betul. Coba niatnya dulu, coba diucapkan. Sholli fardhal maghrib salas raka'atin mustaqbilal qiblat adaan amumatillah. Ya, itu kalau makmum ya. Ini kalau kita jadi imam. Sholli fardhal maghrib salas raka'atin mustaqbilal qiblat adaan imamatillah ta'ala. Allah. Ini mohon maaf, ini tangannya ya, tangannya itu jangan di sini gitu kan, mungkin harus di bawah telinga ya, sejajar dengan telinga. Allahu Akbar. Nah, bentar Ustaz. Jadi ini udah masuk ke rukun ketiga ya. Rukun pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu. Ini berdiri karena mampu ya. Terus takbiratul ihram, itu udah rukun ketiga. Lanjut ke rukun yang keempat, silakan. Rukun yang keempat itu membacakan surat Al-Fatihah. Adapun iftitah itu masuknya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Itu udah rukun keempat ya. Lalu lanjut ke surat pendek, itu masuknya sunnah ya. Bisa ya? Bisa. Apa aja yang hafal ya? Ya. Yang mampu. Yang hafal surat jangan diragukan. Misalkan surat Al-Ikhlas atau apapun yang hafal dalam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini sunnah ya, jadi membaca surat pendek itu sunnah. Ini rukunnya udah rukun keempat. Sekarang masuk ke rukun kelima, yaitu ruku sampai tumaninah. Barangkali sambil dijelaskan Pak Ustaz. Nah ini ya pemirsa dimanapun berada, ini kita ruku harus benar-benar ya. Ini punggung kita ini mendatar gitu kan. Jadi seolah-olah kita menaruh bahasa ininya peluru itu tidak jatuh gitu kan, jadi diam. Makanya bagi orang yang sehat ya, belajarlah kita ketika ruku jangan sampai begini ya, jangan sampai begini. Jadi jangan asal gitu kan, kita ini harus ruku dengan tumanina. Nah ini secara begini kakinya, jadi harus mendatar kita kan antara punggung dengan kepala itu. Doanya subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, sami Allahu liman hamidah. Nah itu itidal ya, itidal sampai tumanina ada itidal. Mohon ya, ini saya kenapa berbicara ini cuma contoh ya, cuma contoh. Jadi kita ini ketika sudah ruku lalu jadi jangan kita ini Allahu Akbar, kita harus madep ini ya, tegak. Rabbana walakal hamdu fis samawati wa min al-ardi wa min syai'in ba'd. Allahu Akbar. Nah, sambil dijelaskan juga ketika sujud. Nah ini pemirsa ya, ini kita lagi sujud. Jadi sujud ini kita yang kaki saya ini dua, jangan sampai begini ya, jangan sampai begini, jangan sampai ini ya, harus kaki. Ketika kita ruku ini, kaki ini yang berdua harus tegak, menyentuh ya, menyentuh tikar atau apa sejadah ya, dan tangan kita harus begini. Ada 7 anggota tubuh yang menyentuh kepada ya hanya itu ya sejadah. Jadi jangan kita sholat itu asal sholat. Jadi hati kita pun harus begini. Ini bagi orang yang sehat ya, kita tidak berbicara orang yang sakit. Orang yang sakit mungkin bisa jadi begini, bisa jadi begini karena ini sakit. Nah, bagi orang yang sehat itu kakinya harus benar-benar begini. Doanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Nah, ini ya ketika kita sudah sujud, ini kaki ya, kaki yang kiri ini jangan kita begini, ini yang sehat. Jadi ini harus diduduki, pemirsa, ini harus diduduki yang kiri. Nah, seperti ini lipatannya. Dan ini yang kaki kanan. Kaki kanan ini harus berdiri tegak ya, berdiri tegak ini biar ini kelihatannya tumaninah gitu kan. Nah, jadi jangan yang kaki ini diginikan.
gitu kan. Ini bagi yang sehat gitu kan. Bagi yang tadi disebutkan sakit itu jangan bicarakan gitu kan. Mungkin itu tidak kuat. Bagi yang ini yang sehat harus benar-benar berlatih sholat itu. Begini ya cara kita tumanina. Gitu kan. Kaki kiri diduduki dan kaki kanan ini berdiri begini tegak, gitu kan? Jangan gini, gitu kan? Jadi harus tegak begini gitu, merata. Merata ini anggota badan itu harus madep gitu kan kelihatannya. Nah, itu seperti itu aja ya mungkin dan kemudian ini itu apa? Duduk antara dua sujud ya. Kita sujud lagi seperti tadi pemirsa, begini lagi. Kemudian langsung ke tasyahud akhir ya. Seperti tadi lagi begini ya. Kita ini mencontohkan ini seperti ada 7 anggota tubuh yang menempel ya ke sajadah. Satu kedua ujung kaki, kedua lutut, ketiga tangan, dan yang ini terakhir yang ketujuh adalah wajah. Wajah. Nah, ketika bangun itu ada keterangan hadis ya. Jadi tidak boleh seperti anjing ketika sujud itu, atau tidak boleh seperti binatang yang sedang bangun, misalkan unta. Jadi harus seperti tadi, tegak ya, tegak. Nah, silakan langsung ke tasyahud akhir. Nah, ini tasyahud akhir ya, dijelaskan juga. Ini at-tahiyat ya, tasyahud akhir. At-tahiyat terakhir ya. Kita ini mencontohkannya hal seperti ini. Kaki kanan kita tetap tegak ya, yang kaki kiri masuk ke dalam ini. Jadi jangan sampai ada keraguan gini. Gitu kan? Ini kan sakit kita. Gitu kan? Jadi harus cuma masuk ke sini. Ini. Karena di sini ada cekok ini. Ya. Jadi enak gitu. Kaki itu menempel sini. Dan at-tahiyat itu kita tegaknya seperti ini ya. Jangan begini, jangan begini. Dan kita ini harus tegak dari mulai kita takbir sampai terakhir. Kita anggota badan itu kita jangan sampai istilahnya bergerak-gerak gitu kan, apalagi begini-begini gitu kan. Gitu kan. Jadi kita ini harus benar-benar menghadapi Allah itu yang benar-benar. Nah, di luar gerakan asal gitu kan. Nah, makanya kenapa kita ini menerangkan bukannya kita sok bisa atau apa, ini untuk motivasi pada kita ya. Jadi bahwa sholat itu jangan asal sholat, gitu kan, harus benar-benar maknanya, itu kan, hukum-hukumnya itu harus dipelajari ya. Selagi kita mampu untuk belajar, kenapa tidak? Gitu. Jadi jangan di sholat ini jangan dibikin main-main, karena ini urusannya dengan Allah gitu kan. Karena yang nanti di yaumil akhir hisabannya bukan harta, bukan apa, tapi sholat. Makanya kita sholat itu benar. Ketika kita sholat benar, maka Allah akan memperbaiki ya, memperbaiki kehidupan kita. Makanya kenapa sesudah orang sholat hidupnya bingung, hidupnya susah terus, hidupnya ya karena mungkin dari sholatnya tidak benar. Maka berlomba-lomba dalam kebaikan ini untuk mempelajari sholat. Gitu kan. Ketika kita sholat dipelajari dengan khusyuk, dengan benar, insya Allah yakin Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Gitu. Dimana kita memperbaiki sholat kita dengan baik, maka Allah akan memperbaiki hidup kita dengan baik. Sudah pasti itu. Makanya sholat itu jangan asal. Yang pertama kita yang tadi yang dibahas ya dari mulai pertama pembukaan, kita baju yang rapih ya, intinya rapih, bersih gitu kan. Jadi jangan sampai kita cumpang-camping pakai kaos oblong, apalagi sobek apapun. Padahal kita punya. Kalau kita nggak punya mah itu nggak bisa dibicarakan lagi gitu kan. Tapi yakin semuanya pada punya sarung, kecuali yang tadi bahasanya lagi darurat, lagi istilahnya musafir gitu kan, bepergian jauh tapi tidak menemukan masjid gitu kan istilahnya. Kalau ketika ketemu dengan masjid mah insya Allah dalam masjid itu ada sarung atau apapun, ya itu aja. Mudah-mudahan ini kita dipraktekkan sholat ini dengan benar. Ya mudah-mudahan ini ya jadi motivasi kepada kita semua ya. Yang
suka rajin sholat, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya. Dan yang belum belajar sholat tapi dia ingin sholat, ya belajarnya sama yang terdekat, ustadz-ustadz yang terdekat ya, itu aja. Jadi jangan dianggap sapele ya atau apa gitu ya masalah tentang sholat. Jadi tidak bisa dipakai main-main gitu kan. Yang namanya sholat itu harus benar-benar detail, harus benar-benar pas gitu kan. Itu aja, mudah-mudahan. Itu kan udah rukun ya, udah lanjut ke rukun selanjutnya, yaitu membaca doa tasahud. Barangkali langsung dicontohkan saja. Doa tasahud. At-tahiyat ya? Iya, langsung akhir aja ya. Iya. Bismillah. Nah ini terakhir ya pemirsa. Jadi tidak saya berdiri lagi seperti sama ya. Kalau misalkan kategori tadi ini kita mencontohkan kategori sholat maghrib berarti 3 rakaat gitu kan. Seperti tadi ini saya langsung ke akhir aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatul mubarakat shalawatut thayyibat lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina fil alamin innaka hamidun majid. Nah, itu udahnya tuh ya. Jadi doa tasahud masuk rukun, terus mengucapkan sholawat pun masuk rukun ya. Dan dilanjutkan setelah selesai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu salam termasuk rukun ke-12 dan yang ke-13-nya tertib. Nah, alhamdulillah ya sudah dipraktekkan. Terima kasih Pak Ustadz ya. Nah itu prakteknya sudah kita lihat bersama ya. Nah, barangkali setelah praktek ini kita bisa lebih jelas ya, lebih jelas melihat bahwa seperti ini standarnya. Dan yang tadi aku itu sudah praktekkan sholat ya. Ini mudah-mudahan saya berbicara lagi. Ketika kita sudah sholat, jangan pikiran kita dulu kemana-mana gitu. Nah, kita harus tertib dulu. Gimana kita menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala? Ya mungkin tadi dari bahasa tadi sholatnya sudah benar dan ucapan istighfar. Istighfar itu intinya ketika kita di dalam sholat gitu kan tidak khusyuk, mudah-mudahan istighfar yang 3 kali itu bisa menghapus ya dosa kita. Ya mungkin kita kan istilahnya orang awam gitu kan, orang yang tidak kategori khusyuk gitu kan. Ya mudah-mudahan khusyuk kita di dalam sholat itu intinya kita melihat mata kita ke yang akan disujudkan, itu udah kategori khusyuk ya mudah-mudahan. Kalau pikiran itu kepikiran mungkin bisa jadi ya kita lagi sholat tapi pikiran di mana. Mudah-mudahan ya biasakan ketika sudah sholat itu bacalah istighfar gitu kan. Gimana yang disebutnya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih, ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Nah, kita ini memuji Allah gitu kan, memuji Allah dan Rasulullah. Jadi makanya ketika kita sudah sholat, jangan dibiasakan. Padahal kita nggak akan kemana-mana gitu. Jadi kita menghadapi sang ilahi harus benar-benar detil. Hanya kita dengan Allah gitu kan, yang tadi ini kan sholat itu. Jadi rangkumannya istilahnya
jangan assalamualaikum assalamualaikum gajlang gitu kan. Yang mana kita tata keramanya kepada Allah. Yang minimal itu yang tadi ya bahasanya istighfar. Kita syahadat itu di sini. Nah, itu kan ada tuntunan-tuntunannya sebetulnya kalau kita mau melaksanakan ya. Itu ada zikir setelah sholat. Banyak. Sebenarnya kalau dilihat dari hadis pun ada lah bahwa barang siapa yang mengucapkan ayat kursi ya, ayat kursi setelah sholat, maka antara jarak dia dengan surga itu hanyalah kematian. Itu banyak. Terus Allahumma ajirna minanar, Allahumma ajirni lah untuk diri sendiri. Allahumma ajirni minanar. Maksud yang membacakan itu terlindung dari makanya banyak. Ini mengupas ya. Ya kita mah pemirsa kalau kita tidak bisa ya istilahnya zikir panjang gitu kan, yang pendek aja, yang dihafal. Allah itu maha pengampura gitu kan, yang seperti tadi sudah kita syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu bisa aja jadi Allahumma zidna minanar, Allahumma zidna minanar, Allahumma zidna minanar gitu kan. Langsung kita mendoakan diri kita dan orang tua. Allahumma ighfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mau satu balik, mau tiga balik itu sunnah gitu. Lalu kita langsung mengagungkan Allah lagi. Subhanallah 33 kali gitu kan. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Sesudah itu tutup la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita berdoa. Nah, itu kan ada ya sudah disusun oleh para ulama sebetulnya. Yang tadi ya setelah istighfar ada Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam ahina rabbana salam masih jannata darussalam tabaraka rabbana ya wa ta'ala jalla ya kita ini itu bagi yang misalkan belum paham ya, belum paham makna yang sesudah sholat berzikir kepada Allah. Jadi jangan yang tadi gitu kan, ini lebih bagus daripada yang ini. Ketika sudah sholat tidak baca istighfar kan itu disebutnya kategori sombong gitu kan. Ya langsung pergi, yaitu minimal istighfar, syahadat. Sesudah itu yang lainnya kalau misalkan lagi terburu-buru, asal itu yang disebutkan istighfar dengan syahadat, lalu berdoa silakan. Nah itu ketika waktu kita senggang. Nah ketika kita waktunya sedikit, misalkan harus kerja lagi hari ini, mungkin dikit-dikit pendek, dikit-dikit pendek. Tapi kalau kita waktunya panjang itu lebih enak. Lebih enak lagi. Ya itu zikir ya. Nah, seperti tadi langsung bisa dilanjut kepada doa ya. Jadi doa kita berdoa setelah sholat. Walaupun sholat itu sendiri seperti tadi dalam bahasa adalah doa, tapi kita pun ketika berdoa ibadah juga. Gitu. Barangkali bisa dicontohkan lah sama Pak Ustadz berdoa. Ya kalau misalkan berdoa itu memang intinya memang bisa panjang ya, bisa cenadaga, bisa doa Arab, doa bahasa itu bahasa Allah itu maha segalanya gitu kan. Mau kita berdoa ya Allah ampunilah dosa kami dan dosa ibu bapak kami dan dosa saudara kami, guru-guru kami gitu kan, anak kami kan. Allahumma ighfirli dunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa lil jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ya wa tabi wa bainahum bil rabbika wa khairur rahimin. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين ورعاية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزق وطهرة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في الشقاء الموت من الجسد من الأرواح عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nah seperti itulah standar lengkap ya tadi. Yang betul. Ini yang pendek doanya. Bisa yang panjang itu terserah itu kan, itu hanya
Ya Allah mah tahu segalanya. Ya. Jadi intinya tadi rukunnya sudah, salatnya sudah. Insyaallah. Di ini dengan zikir, kemudian tutup dengan doa. Nah itu sebetulnya. Dan kalau mau lanjut lagi bisa dengan tadarus. Ya. Jadi jangan sampai kita ada sindiran bahwa man taraka wirdan bahwa kirdun. Jadi itu sindiran saja sih sebetulnya. Barang siapa yang setelah sholat langsung kabur ya tidak wiridan lah. Itu kayak itu gitu, kirdun. Tapi itu hanya sindiran saja lah, bukan berarti ketika sholat selesai langsung pergi, bukan berarti tidak sah, bukan ya, karena rukunnya tadi udah. Tapi barangkali ini lebih mengefektifkan waktu gitu, daripada nanti ketika sholat langsung pergi, toh tidak banyak begitu manfaat juga gitu. Tapi ketika meluangkan waktu sedikit untuk berzikir, berdoa, mungkin itu lebih efektif gitu aja. Ya makanya kita kita kini lagi membahas sholat ya, tidak bertele-tele kemana-kemana gitu kan. Jadi seolah-olah yang kita terangkan ini. Jadi sholat itu ketika kita sudah meyakini Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat itu rasanya nikmat. Dari mulai tadi ya takbir itu terasa gitu, energi ya. Ketika kita ruku, energi itu terasa dan langsung sujud dan tadi berdoanya itu. Nah makanya kita kalau waktu senggang ya, saya istilahnya berbicaranya ini secara ini ya, itu senggangnya mungkin kita sudah sholat maghrib gitu kan, wiridan bersama itu lebih indah kan, wiridan bersama gitu kan. Ketika sholat di rumah apapun kita dengan istri ya wiridan gitu kan, jadi mendekati tausiah kita kepada istri itu gitu kan, seperti bahasa yang tadi gitu, tidak bisa panjang ya yang tadi, asal yang mana kita hafal, ujung-ujungnya intinya mengagungkan Allah ya dengan kata subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, nasbih gitu kan gitu. Langsung berdoa dengan istri dengan anak doa itu lebih oke gitu kan. Ya. Dan mudah-mudahan ya ini pemirsa, mohon maaf 1000 maaf, bukan kita mengejek atau apapun ya, ini mah yang dicontohkan di mana sholat yang benar. Tapi bukan saya juga sok benar gitu, tapi ini kita juga ada guru, jadi guru itu intinya ilmu untuk diinikan lagi, disebarkan lagi gitu. Intinya seperti ini kan ada sholatlah sebagaimana aku sholat, Rasulullah gitu. Nah dari antara orang-orang yang sholat itu kan ada yang berbeda-beda, ada yang berbeda-beda sedikit saja dari sunnahnya, jadi ya dari sunnah-sunnahnya. Tapi intinya seperti yang dikatakan tadi, nah itu mudah-mudahan harapannya mendekati kepada yang Rasulullah maksud, seperti sholatnya Rasulullah. Karena Rasulullah pun ketika ada kewajiban sholat diajarkan juga. Siapa yang mengajarkan Rasulullah? Yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengajarkan wudhu dan sholat kepada Rasulullah SAW. Itu tertulis ya dalam hadis riwayat Ahmad. Jadi Rasulullah pun diajarkan oleh malaikat Jibril berbarengan dengan turunnya wahyu. Sejak kapan kewajiban sholat itu turun? Nah, tadi kan sejarah sholat itu sendiri kan seperti kita ketahui ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj membawa perintah ya, oleh-oleh berupa perintah sholat yang asalnya 50 waktu jadi 5 waktu. Itu juga ini ya. Iya betul, sejarahnya sudah pada tahu lah semuanya. Yakin nih semuanya sudah pada tahu ya. Iya. Di dalam kisah Isra Mi'raj ini. Iya. Itu semua yakin pada tahu ya. Termasuk kapan yang kemarin dibahas tentang wudhu. Kapan wudhu itu mulai diwajibkan. Nah itu jadi indah gitu. Berbarengan datangnya ini wudhu diajarkan, sholat juga diajarkan, nah, kemudian masuk kepada pelaksanaan sholat itu sendiri. Jadi subhanallah,
Makanya banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang sholat, keutamaan sholat itu sendiri. Seperti tadi di awal pembukaan ya, Ustaz Din membacakan surat Al-Baqarah kan, ayat 43 dan 45. Itu jelas bahwa warka'u, ada kalimat warka'u ma'at raki'in wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Sesungguhnya ya, salat itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Makanya salat itu kita mengutip dari Al-Quran, kriteria orang salat itu ada 3 prestasi. Dalam salat itu 3 prestasi. Yang pertama dalam surat Al-Mu'minun, orang yang salatnya khusyuk. Nah itu golongan pertama, orang yang salatnya khusyuk. Seperti apa salatnya orang yang khusyuk? Ya banyak dijelaskan khusyuknya seperti ini. Artinya dia khusyuk, fokus ketika salat. Kemudian di surat masih Al-Mu'minun, walazinahum ala salatihim yuhafidun. Jadi orang yang memelihara salatnya. Nah, memelihara salatnya, salatnya itu dipelihara. Termasuk di surat Al-Ma'arij juga sama, ayat 34. Walazinahum ala salatihim yuhafidun. Jadi kriteria orang yang memelihara salatnya. Dan yang ketiga yaitu dalam surat Al-Ma'arij, illal musallin, kecuali orang yang salat, allazinahum ala salatihim daimun, yaitu setia dalam salatnya. Jadi khusyuk, setia, memelihara. Dan di akhir ayat itu, ayat selanjutnya yang memelihara salat ya, wallazinahum ala salatihim yuhafidun. Kalau dalam surat Al-Mu'minun itu ulaika humul warisun. Jadi mereka itulah yang mewarisi. Mewarisi apa? Jadi mewarisi surga Firdaus. Kalau dalam surat Al-Ma'arij, ulaika fi jannatin mukramun. Mereka berada dalam surga dan dimuliakan. Nah, jadi dari ketiga tadi itulah 3 kriteria prestasi orang yang salat. Salatnya khusyuk, salatnya setia, salatnya dipelihara. Itu kan ketika digambarkan seperti apa? Malas, lagi capek, lagi ini, tapi salatnya tetap setia. Makanya ada ya yuhal mudasir, lagi enak-enak tidur subuh, tapi harus bangun subuh, mengalahkan semua godaan-godaan yang membuat kita jadi malas ya. Nah itu semuanya ada dalam hal rintangan-rintangan yang dapat menghalangi ketika kita sholat. Makanya yang aku akan membahas ya. Makanya istilahnya sholat itu ya jangan dibikin nomor yang berapa gitu. Contoh di hal misalkan contoh para pedagang atau bisnis apa-apa. Jadi kadang-kadang mungkin ya kebanyakan itu ditunda-tunda gitu ya. Sholatnya itu ditunda-tunda. Contoh aja di hal sholat zuhur. Padahal dia itu sudah istirahat gitu kan. Kalau misalkan lagi kerja atau apa. Ketika berkumandang adzan, padahal itu kalau yang tadi bahasa tadi ya dijaga. Itu harus benar-benar menjaga. Oh ini sudah adzan berkumandang, dilihat jam ya berjamaah aja dulu diusahakan jari. Nah, kalau di pedagang intinya jangan sampai kita mendahulukan contoh di sholat subuh. Bukan, kadang-kadang kebanyakan hal seperti itu. Misalkan contoh ketika kita sudah pulang dari pasar, misalkan contoh ini pas adzan subuh gitu kan, adzan subuh. Padahal itu ya, kalau ketika kita demi akhirat, gitu kan ya, demi akhirat, gitu kan,
jadi tunda dulu ya pekerjaannya. Ya. Jadi istilahnya ditaruh itu lebih baik, utamanya ditaruh dulu itu yang akan dikerjakan. Ya kalau misalkan dekat kita ke masjid, ya berjamaah dulu sholat subuh. Kalau misalkan kita darurat jauh, ya silakan. Yang tadi ya bahasanya yang tertib gitu kan. Kalau kita punya apa ya dalam ruangan itu harus benar-benar yang bersih. Jadi jangan sampai kita ini sholat malah dilalaikan, gitu kan? Dunia ini kira-kira didahulukan. Contoh yang seperti ini fatal ya, fatal sekali. Jadi jangan sampai kita sholat subuh di angka padahal kita udah bangun dari tahrim gitu kan ke pasar gitu. Ketika udah adzan, lalu malah sholat subuhnya itu di 5:30 gitu kan. Ini kan udah melanggar gitu kan kalau bahasanya ya. Mohon maaf ya, ini bukannya kita mengkritik apapun. Nah, makanya di sholat subuh itu lebih utama gitu kan. Di dalam sunatnya aja udah Allah berikan ya dunia segala sisinya gitu kan di sunat, apalagi sholat subuhnya gitu kan. Nah, makanya jangan sampai menunda-nunda gitu kan. Jadi jangan sampai diutamakan dulu pekerjaan gitu kan, harus diutamakan dulu sholat. Sudah sholat subuh, zikir yang tadi yang pendek-pendek, berdoa itu lebih indah. Nah, kalau baru kita bismillah ya untuk mengerjakan makanan kalau di jiwa pedagang gitu kan. Nah, gitu. Jadi mudah-mudahan jadi nanti Allah akan berkahkan gitu kan makanan itu gitu kan. Walaupun kita lagi sibuk apapun, maka berhentilah, Allah itu melihat. Jadi jangan sampai kita sholatnya di lalai-lalai gitu kan, istilahnya ditunda-tunda. Jadi yang dihusukan untuk makanan dulu. Nanti melihat jam, nanti jam 5, nanti jam 5 seperempat, nanti aja. Untungnya ujung-ujungnya tidak sholat ya itu. Jadi seperti ini sih sebenarnya kalau dilihat dari karakter ya. Seperti ini dalam surat Al-Ma'arij ya, saya biar lebih dekat tadi ke ayat yang tadi. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Ya masahus sarru jajua. Ketika dia ditimpa musibah, dia berkeluh kesah. Wa iza masahu khairu manu'a. Dan ketika dia diberi kebaikan, dia kikir. Artinya ketika ditimpa kebaikan, kikir, termasuk kikir untuk melaksanakan perintah tadi. Karena di ayat selanjutnya apa? Illa musallin, kecuali orang yang salat. Allazinahum ala salatihim daimun, kecuali orang yang salat dan setia dalam salat. Nah, jadi dari itu aja udah tergambar ya. Jadi siapapun yang berkeluh kesah, siapapun yang tadi lebih sibuk kepada hal-hal yang seperti itu, maka illa musallin, kecuali orang yang salat. Orang yang salat itu tidak seperti itu. Siapapun yang ya masalah kan banyak. Ada yang masalah di keluarga, ada yang masalah di pekerjaan, ada yang masalah di manapun, ada yang masalah di masyarakat. Tapi ketika keluh kesah yang muncul, itulah sifat yang Allah maksud. Keluh kesah dalam rezeki, keluh kesah dalam. Nah, berarti lawan keluh kesah apa? Syukur kan. Berarti orang yang melakukan salat bisa jadi orang yang bersyukur. Karena illa musallin, kecuali orang yang salat. Orang yang salat bersyukur kata Allah. Bahkan tadi derajat orang yang memelihara sholat kan tadi derajatnya itu akan mewarisi surga Firdaus. Surga Firdaus kan surga paling tinggi. Jadi banyak amalan-amalan yang memiliki keutamaan terutama di dalam sholat itu sendiri. Zikir ba'da sholat fardu aja udah oke, apalagi sholat fardu kan gitu. Nah, mudah-mudahan kita bisa lebih peka ya, lebih peka. Dan tadi termasuk orang yang memelihara salat, setia dalam salat, dan termasuk pula yang tadi termasuk orang yang khosyin, khusyuk dalam salat. Iya, makanya terasa sama kita
pribadi ketika waktu bujangan ya, waktu anak muda kalau disebutkan bahasa ini, waktu single. Jadi kita dulu mencari kebenaran intinya ya disebutkan tadi, misalkan kepada kiai, pada ulama, pada guru, kiai gimana ini sholat yang benar, itu mungkin saya sudah merasakan ya berbicara. Oh gini cara sholat yang benar, oh ini cara doanya, oh ini cara zikirnya. Makanya alhamdulillah ya berikan sampai sekarang aku udah punya anak dan aku juga bisa menyampaikan lagi kepada istri dan anak. Ketika aku sudah merasakan menikmati sholat yang benar gitu kan, yang dipahami ya aku, insya Allah ya dari dulu ketika kita sudah bertanya kepada orang yang kiai atau apa guru, makanya itu dijaga sama kita. Oh cara ini begini nah, makanya ketika kita berkumandang adzan ya kita berantem gitu kan, berantem antara hawa nafsu dengan apa pekerjaan yang ini. Oh ya udah kita tinggalkan aja dulu. Makanya sesudah itu misalkan kita ya lagi jualan atau apapun, ketika udah berkumandang adzan misalkan belum ada yang ini ya kenapa tinggalkanlah dulu gitu kan. Allah itu melihat gitu kan, dan tertibkanlah ya seperti alat kita ya ponsel atau apapun uang kalau ada misalkan pergi aja dulu ke masjid gitu kan. Nah kita insya Allah ya jangan mikir itu, belajar menghusyukan gitu. Karena kita akan menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun ya, suka ada yang membicarakan, aku misalkan bertetangga dengan apa gitu, Mas tadi ada yang mau beli hilang lagi, menunggu Mas lama lagi sholat. Ya nggak apa-apa, karena Allah itu segalanya gitu kan. Allah maha melihat gitu kan. Kan kita bukan meninggalkan, kita misalkan contoh ke tempat hiburan atau lagi dagang, kita meninggalkan tempat dagang kita ke tempat hiburan. Kan ini kita lagi sholat, perintah Allah gitu kan, wajib gitu kan, wajib. Makanya abaikan aja ini. Ya, maka aku merasakan ketika kita sudah sholat yang tadi ya memenuhi syarat ya dari wudhu, dari sampai sholatnya ini zikir-zikir pendek, berdoa, lalu kita bismillah lagi, kita untuk ikhtiar ya, untuk dagang gitu kan. Ya maka alhamdulillah gitu kan. Sudah ketika sudah sholat yang aku rasakan gitu kan, insya Allah dijaga ya tenang gitu. Jadi tidak punya beban gitu kan, tidak punya beban, malah plong gitu dalam hati. Kenapa? Karena kita sudah melaksanakan sholat gitu kan. Yang tadi, ya akhirnya jualan juga ya tenang. Ya baru kita dalam hati insya Allah, ya bukannya ria atau apa gitu kan. Belajarlah zikir-zikir pendek dalam hati gitu, apa sholawat atau apa gitu kan. Insya Allah ini lebih memakna ya, lebih berkah kepada apa yang kita jual itu. Makanan-makanan yang kita ini gitu kan dijual pembeli. Mudah-mudahan jadi berkah aja itu. Cukup ya? Ya. Ya. Ini pakai ya. Itu udah habis. Tutup dengan salawat ya. Insya Allah. Ya mudah-mudahan ya pemirsa kita akan melanjutkan sholawat ya yang ini mengagungkan kita ya, apalagi di malam Jumat. Mudah-mudahan sholawat yang aku bacakan Allah menerimanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallam
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillah. Bismillah.